Pemirsa, Anda kembali di Anyus Pagi bersama saya Yasmin Antani dan rekan saya Bayu Pradana. Pemirsa, ratusan jemaah calon haji yang tiba di Kota Mekah melaksanakan umroh wajib bersama. Ya pemirsa, ratusan jemaah yang tiba langsung beristirahat di hotel masing-masing untuk kemudian melaksanakan umroh di Masjidil Haram. Sebelumnya para jemaah mengambil mikot di Masjid Bir Ali untuk berikram. Sebelum akhirnya berangkat sekitar 4 hingga 5 jam perjalanan ke Kota Mekah. Kamu tuh lagi di video. Hai, halo Renggi. Halo. Informasinya di situ. Hai. Oh iya gitu kok. Asafif. Demi mewujudkan mimpi sang bapak yang tunanetra ke Tanah Suci, Sukanti rela menjadi pekerja migran di negeri jiran. Ya, kini pasangan bapak dan anak asal Kebumen telah menjadi tamu Allah yang menginspirasi jemaah lainnya. Ya, sebab itu cita-cita satu-satunya bapak saya kan. Dia nggak mau apa-apa lagi lah kecuali naik haji saja. Jadi perasaannya saya tuh happy sebab dia bisa tercapai lah cita-citanya untuk ke tanah Madinah, ke tanah Mekah untuk naik haji gitulah. Tak ada yang tak mungkin. Jika Allah sudah berkehendak, pastilah sesuatu hal akan terjadi. Seorang jemaah haji tunanetra asal Kebumen, Jawa Tengah mampu menunaikan ibadah haji. Meskipun dunianya gelap gulita sejak usianya 8 tahun, Suroso berhasil mendatangi rumah Allah di Baitullah. Tahun aslinya ke tahun 2015 kula kelampan tahun 2012. Sing biayai bidal kaji sinten, Mbak? Sing biayai anak kula nika Sukanti. Ngeling kali sareng-sareng kali ini dia, tapi sing kathah niku nggih biasa sehat. Sehat kula wis seneng kula wong. Kakek berusia 84 tahun ini merupakan seorang petani. Dirinya dapat pergi haji berkat rezeki yang dititipkan Allah melalui anaknya yang bekerja hingga ke lain negeri. 25 tahun merantau menjadi pekerja migran di negeri jiran, Sukanti dapat mendaftarkan ayahnya haji pada tahun 2018 silam. Kini, selama di kota Nabi, dengan sabar dan tekun, Sukanti merawat dan menemani bapaknya beribadah di Tanah Suci. Kerepotannya cari tempat ya, cari tempat. Tapi alhamdulillah kalau mereka lihat orang kayak bapak ya, orang istimewa itu dia ada sedikit dikasih tempat, gitulah senangnya gitu. Tapi bapak saya pun saya bilang kalau saya belum datang jangan mau ikut pergi mana-mana, duduk saja, nanti kalau udah siap sembahyang sunat apa semua saya inilah ambil dia gitu. Suroso dan Sukanti adalah potret pejuang haji Indonesia yang tak pernah berhenti menebar kasih. Kisah mereka menginspirasi jemaah lainnya untuk memenuhi panggilan ilahi dan berziarah ke Tanah Suci. Dari Madinah, Arab Saudi, Suud Nur Fadli, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang jemaah calon haji embarkasi Surabaya kabur dari asrama haji Sukolilo menjelang keberangkatan menuju Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo. Ya, jemaah ini diduga alami demensia dan ingin pulang ke rumahnya di Jember, Jawa Timur. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH embarkasi Surabaya dikejutkan dengan hilangnya Sakir, salah seorang jemaah calon haji dari kloter 40. Jemaah calon haji berusia 75 tahun asal Jember, Jawa Timur ini tanpa pengetahuan petugas keamanan maupun keluarga dan petugas kloter keluar dari asrama haji Sukolilo, Surabaya menjelang keberangkatan rombongan menuju Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo. Diduga jemaah calon haji lansia ini mengalami demensia atau pikun dan memiliki keinginan untuk pulang ke rumahnya di Jember, Jawa Timur. Ya ingin pulang Ke daerahnya karena ketika diajak ke sini tidak mau. Tetapi saya katakan tadi kan ada demensia. Setelah keberadaan Sakir ditemukan, petugas PPIH menjemput dan membawa Sakir kembali ke asrama haji Sukolilo. Selanjutnya Sakir dengan pendampingan dan pengawasan ketat petugas kesehatan kloter berangkat bersama rombongan jemaah calon haji kloter 40 ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang nelayan di Semarang, Jawa Tengah berhasil mengumpulkan uang dan akan berangkat haji tahun ini. Berkat kegigihannya mencari ikan di laut, nelayan ini pergi haji bersama sang istri. Seorang nelayan di Semarang, Jawa Tengah memiliki cita-cita. Selain menjadi ikan di samudra, dirinya ingin menunaikan ibadah haji di Mekah. Alhasil, berkat kegigihannya melaut dan dibantu istrinya berjualan ikan, Sunardi dan istri kini mampu menunaikan rukun Islam kelima. Walaupun kadang penghasilan sebagai nelayan tak menentu, Sunardi dan Sunarti mampu mengumpulkan uang selama 12 tahun dan melunasi biaya haji yang dibutuhkan dirinya bersama sang istri. Senang lah, bisa pergi haji bersama sama istri. Nggak bisa dipastikan, kadang dapat banyak, kadang dapat sedikit, kadang ya banyak, nggak dapat apa-apa. Di solar itu. Kalau ada turang itu disimpan. Sunardi dan istri tercatat dalam kloter 42 Embarkasi Semarang. Ke asrama haji Donohudan dan dilanjutkan terbang ke Tanah Suci Mekah untuk menjalani ibadah haji. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, dengan modal ketabahan dan juga kesabaran untuk menunaikan rukun Islam, seorang tukang tambal ban di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur akan berangkat haji tahun ini bersama sang istri. Iya, dan ia nih dengan kegigihannya mengumpulkan uangnya sedikit demi sedikit selama 57 tahun untuk berangkat ke Tanah Suci. Muhammad Said, seorang kakek berusia 78 tahun, warga Dusun Ngaporan, Kelurahan Kowel, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mengaku senang dan bahagia bisa naik haji tahun ini. Muhammad Said yang kesehariannya mencari nafkah menjadi tukang tambal ban ini mengaku mengumpulkan uang sejak 57 tahun lalu saat dirinya baru lulus dari sekolah dasar. Tidak hanya dari hasil menjadi tukang tambal ban saja, uang mendaftarkan haji juga didapat dari hasil kerja sang istri yang berjualan kopi di Pasar Blumbungan. Kakek Said bersama istrinya Hanima mengumpulkan uang mulai dari Rp5.000 hingga Rp25.000 setiap harinya selama kurun waktu 57 tahun. Keduanya mendaftarkan diri untuk berangkat haji di akhir tahun 2011 lalu. Pertama aja 5.000, 10, 25. Setiap hari, Pak ya? Iya. Bapak daftar haji tahun berapa, Pak? Tahun 11. 2011 ya? 2011. Hasil jualan kopi di pasar. Bu, sampean berangkat sama siapa sekarang? Sama bapak. Bapak profesinya apa, Bu? Kerja apa? Kerja menempel ban. Kedua pasangan lansia ini akan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 2 Juni 2024 mendatang melalui embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan umat Buddha menggelar prosesi bersih diri di sumber air sekitar Candi Pawon di Magelang, Jawa Tengah, Rabu sore. Ritual ini merupakan rangkaian acara sebelum puncak Waisak 2568 di Candi Agung Borobudur siang ini. Ratusan umat Buddha dari Majelis Umat Nyingma Indonesia atau MUNI menggelar ritual penyucian sumber mata air di sekitar Candi Pawon, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Prosesi diawali dengan kirap menuju sumber mata air. Kemudian peserta melakukan puja bakti serta membasuh muka, tangan, dan kaki. Menurut Riki Surya Prakasa, Panitia Merti Karunia Bumi, kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Waisak untuk mensucikan diri. Di negara NKRI ini kita disatukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kesucian ini
yang harus kita jaga dari batin dan luar gitu. Jadi ini hari ini kita sudah menjaga batin kita, jasmani kita. Dalam arti kata jasmani itu termasuk dari pikiran kita, yang memang di pikiran kita ini. Memang dari agama Buddha ini memang ini suatu ritual ya, yang memang dalam rangka Waisak itu, Suci Waisak ini puncaknya besok tanggal 23. Besok kita ada upacara hari Waisak gitu, menyucikan diri, membersihkan diri dari dosa-dosa karma-karma buruk kita. Bu, di Waisak ini ada harapan apa Bu? Harapannya setelah setelah kita berjalan dengan lancar acaranya, terus Indonesia aman, tentram, udah gitu untuk keseluruhan dunia juga terhindar dari perang gitu. Setelah melakukan pembersihan diri, para umat dan biksu menggelar kegiatan Merti Karuna Bumi di Sungai Progo dengan memanjatkan doa dan melepas ikan sebagai simbol menjaga alam. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, air suci Waisak disemayamkan di Candi Mendut, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ya, air suci Waisak dan api Dharma nantinya akan digunakan dalam perayaan Waisak di Candi Borobudur sebagai sarana puja. Rabu sore, rombongan pembawa air berkah Waisak tiba di Komplek Candi Mendut di Kabupaten Magelang. Kedatangan 20 kendi berisi air suci Waisak yang sebelumnya diambil dari Umbul Jumprit di Kabupaten Temanggung langsung disambut ratusan biksu dan umat Buddha. Para biksu dan umat Buddha kemudian menggelar upacara puja bakti dan meletakkan air di altar utama Candi Mendut. Bagi umat Buddha, air berkah Waisak ini memiliki makna simbol kehidupan dan kedamaian bagi semua makhluk. Nah, jadi dengan adanya air ini, ya secara umum kita bilang ya semoga dapat mendamaikan, dapat menenangkan, dan kita sebagai umat Buddha melihat air ini seperti supaya kita bisa dapat menyesuaikan kehidupan kita dengan posisi tempat kita tinggal, tempat kita bekerja, tempat kita berusaha, dan tempat kita berbangsa dan bermasyarakat. Peringatan Waisak tahun ini mengusung tema untuk bahagia sebagai makhluk dan manusia, marilah kita meningkatkan kesadaran. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui persiapan acara puncak Waisak di Candi Agung Borobudur, kami sudah terhubung dengan rekan Puji Hartono di Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi Puji, sejauh apa persiapan Waisak pagi hari ini? Selamat siang Yasmin. Seperti diketahui saat ini saya berada di Candi Agung Borobudur, yang nantinya di Candi Agung Borobudur ini akan menjadi tempat berkumpulnya ribuan umat Buddha untuk melangsungkan detik-detik Waisak. Seperti diketahui persiapannya sudah siap digunakan dan untuk perayaan Waisak tahun ini, Yasmin. Ya, Puji, terkait dengan rangkaian acara Waisak yang akan digelar siang nanti itu seperti apa dan dimulai pukul berapa, serta apakah akan ada festival lampion nanti? Ya, untuk persiapannya dan rangkaiannya nanti sekitar jam siang nanti ribuan umat Buddha dari berbagai daerah akan berkumpul dulu di Candi Mendut untuk melakukan doa-doa dan memanjatkan doa. Selanjutnya mereka akan membawa api air yang sudah disemayamkan kemarin, kemudian dibawa dengan tradisi arak-arakan, membawa hasil bumi dan sebagainya menuju melewati Candi Pawon dan berakhir di Candi Borobudur. Nantinya sekitar pukul 20:59 akan digelar detik-detik Waisak dan setelah itu akan ada pelepasan lampion, gitu Yasmin. Oke, baik. Puji, lantas apakah ada himbauan bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Candi Borobudur hari ini, begitu ya, mengingat akan ada acara perayaan Waisak di sana? Ya, untuk wisatawan sendiri, pihak pengelola taman wisata dari pagi hingga jam 1 siang nanti wisatawan bisa untuk menikmati Candi Borobudur. Namun setelah jam 1 siang sampai nanti puncak Waisak, Candi Borobudur dan akan disteril dan ditutup untuk wisatawan. Yasmin.
Oke, lantas Puji terkait dengan mungkin apakah ada yang harus, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh para wisatawan, di mana saat ini akan berlangsung perayaan Hari Waisak di sana. Mungkin ada informasi lebih lanjut terkait hal tersebut? Untuk sementara wisatawan, ya, seperti tadi saya bilang, dari pagi sampai siang diperbolehkan untuk menikmati Candi Borobudur dan sekitarnya. Namun setelah jam 1 sampai nanti malam, wisatawan dilarang untuk mendekat ataupun memasuki area seperti yang ini, seperti yang di belakang saya ada tempat untuk lampion yang akan digunakan nantinya. Hal ini dilakukan untuk menghormati para umat Buddha untuk melangsungkan peribadatan Waisak. Jasmine. Oke, baik. Lantas sejauh ini persiapannya sudah dilakukan secara maksimal ya Puji ya, berdasarkan pemantauan Anda di sana? Ya, sudah siap untuk digunakan oleh ribuan umat Buddha dari seluruh Indonesia dan beberapa negara untuk melangsungkan perayaan Waisak nantinya, Yasmin. Oke, baik. Terakhir Puji nih, apa harapan umat Buddha di sana dalam Waisak tahun ini? Ya, seperti tema yang digaungkan oleh umat Buddha, yakni untuk hidup bahagia sebagaimana makhluk dan manusia. Marilah kita meningkatkan kesadaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Baik, terima kasih banyak Puji Hartono melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, sehat selalu.